السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan beberapa pelajaran yang dipetik oleh Imam Muhammad bin Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mengolok-olok. Dan kita pun membahas tentang sebab nuzul dari ayat tersebut, yang di dalamnya bagaimana Auf bin Malik radhiyallahu anhu memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh salah seorang dari kumpulan orang-orang munafik. Pelajaran yang kelima yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini yang disebutkan dalam kitab Tauhid, anna min al-i'tidari ma la yanbaghi an yuqbal, bahwasanya dari permintaan uzur dan permintaan maaf dari pelaku, maka ada dari permintaan-permintaan tersebut yang tidak harus untuk diterima. Karena dalam hadis yang berkaitan dengan sebab nuzul ayat ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima uzur dari orang-orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, mengolok-olok para sahabat, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut telah meminta maaf. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya di setiap keadaan ada sikap tertentu. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati ada sebagian orang berbuat kesalahan dan meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima maafnya, menerima uzurnya. Terkadang dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya oleh sahabat-sahabat yang mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan dari sahabat tersebut yang menjadikan orang tersebut tidak dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya ketika Hatib bin Abi Balta'ah berusaha untuk membocorkan persiapan Rasulullah dan para sahabat kepada orang-orang dari Quraisy yang ada di Mekah. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu meminta izin
kepada Rasulullah SAW untuk mengeksekusi Hatib ini, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah ini telah ikut dalam peperangan Badar. Dan siapa yang ikut dalam peperangan Badar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua yang telah dilakukan, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar tidak akan melakukan sesuatu yang di dalamnya ada kesyirikan sehingga menghilangkan keimanan mereka. Dan terkadang juga Rasulullah SAW memberikan maaf terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan kepada Rasulullah, bahkan dalam agama Islam. Dan seperti yang saya katakan, setiap keadaan maka Rasulullah SAW memiliki sikap yang berbeda. Dan setiap sikap dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya perkara tersebut dahsyat dan lebih besar dari perkara yang lainnya. Sehingga ketika dalam ayat ini, dalam kisah ini, Rasulullah SAW tidak menerima udzur, tidak menerima permintaan maaf. Bahkan Rasulullah SAW tidak menoleh kepada orang yang meminta maaf ini, menunjukkan bahwasanya perkara yang dilakukan oleh orang tersebut, walaupun dalam rangka mereka bergurau, dalam rangka hanya menghabiskan waktu dengan perbincangan mereka, maka itu adalah perkara yang sangat besar. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian termasuk pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab I'anatul Mustafid dalam bab ini. Ada 7 pelajaran yang beliau bawakan. Yang pertama, dan terkadang pelajaran-pelajaran yang akan disebutkan ini pengulangan dari pelajaran yang sudah kita sebutkan, akan tapi tidak mengapa, karena yang namanya ilmu itu harus senantiasa kita ulang-ulang, kita ingat-ingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena memberikan peringatan itu dengan cara mengulang-ulang diantaranya memberikan manfaat buat orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang pertama yang beliau sebutkan, anna man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bil qur'ani irtadda 'an dinil islami riddatan tunafi tauhid. Bahwasanya siapa yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Al-Qur'anul Karim, maka dia telah murtad dari agama Islam. Karena apa yang telah dia lakukan adalah menyelisihi dengan tauhid yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang-orang yang bertauhid pastinya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya mereka mengagungkan Rasulullah SAW, pastinya mereka mengagungkan Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Maka ketika seseorang mengolok-olok dan menjadikan hal tersebut sebagai bahan komedi, bahan bercanda, menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya tidak ada pengagungan sedikit pun terhadap apa yang dia sampaikan yang berupa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan Rasul, dan berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dan hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini juga disebutkan qad kafartum ba'da imanikum. Maka kalian
telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ada keimanan di dalam diri kalian, sehingga menunjukkan yang mereka lakukan menjadikan mereka itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, anna nawaqidul islami la yu'fa fiha 'anil la'ibi wal mazhi. Bahwasanya pembatal-pembatal keimanan maka tidak dibolehkan di dalamnya untuk seseorang bermain-main dengannya dan bergurau dengannya. Tidak boleh membicarakannya dalam rangka bermain-main dan bergurau. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya agama Islam ini agama yang seseorang ketika mengimaninya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, maka dia telah masuk ke dalam lingkaran Islam yang di dalamnya penuh kemuliaan, sehingga orang-orang yang masuk di dalamnya akan termasuk dari apa yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Asas ketakwaan adalah ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi keislaman yang ada di diri seseorang maka bisa kuat, bisa lemah. Keimanan yang ada dalam diri seseorang dan ketakwaan bisa kuat, bisa lemah. Bahkan bisa melemah sekali, bisa layu, bahkan bisa hilang dari dada seseorang. Termasuk yang menghilangkan keimanan dari dada seseorang dan keyakinan seseorang ketika seseorang melakukan nawaqidul Islam. Apa nawaqidul Islam? Pembatal keislaman. Maka ketika seorang melakukan pembatal keislaman, dia mengatakan, dia mengucapkan, kemudian ketika diingatkan hal tersebut, enggak, saya hanya bermain-main, saya hanya bergurau, maka perkara ini tidak bisa diterima alasan dia. Karena ketika seorang melakukan pembatal keislaman dengan bergurau, lebih-lebih dengan serius, ketika dia masih berada di alam sadarnya, tidak ada paksaan, maka otomatis dia keluar dari agama yang mulia ini. Termasuk pembatal keislaman yang ada dalam pembahasan kita adalah ketika seseorang mengolok-olok agama Islam, ketika seseorang mengolok-olok syiar dari agama yang mulia ini, mengolok-olok sholat, mengolok-olok azan, mengolok-olok syariat Islam yang besar haji, mengolok-olok sedekah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Al-Quran, menghina Al-Quran, menginjak Al-Quran, menghina Allah, maka itu semua termasuk perbuatan yang ketika seseorang melakukannya akan membatalkan keislaman yang ada di dalam hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 66 dari surat At-Taubah yang tadi juga saya sebutkan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur, kalian telah murtad, kalian telah keluar dari agama Islam yang mulia ini. Ba'da imanikum, setelah kalian ada di dalam keimanan. Padahal mereka beralasan kepada Rasul bahwasanya kami ini innama kunna na'udhu wa nal'ab, bahwasanya kami ini hanya bermain-main, kami ini hanya bersenda gurau, kami ini hanya daripada dia berbicara kemudian pembicaraannya merepet terus
membahas para aulia Allah, yakni para sahabat, menghina. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan qad kafartum ba'da imanikum, keimanan yang ada di dalam hati mereka apabila pelakunya bukan orang munafik yang keyakinannya hanya palsu, maka telah keluar dari agama yang mulia ini. Maka yang namanya pembatal keislaman, yang pertama yang berkaitan dengan pembahasan kita apa tadi? Mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok syiar dari agama yang mulia ini. Maka siapa yang melakukannya, maka dia telah kufur dari agama yang mulia ini. Kemudian semua kesyirikan yang besar yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka itu adalah termasuk dari pembatal keislaman. Seperti berdoa kepada selain Allah, baik itu berdoa kepada Nabi, berdoa kepada wali-wali yang telah mati, ataupun berdoa kepada wali-wali yang masih hidup bahkan tadi tidak dekat dengannya, tidak ada di sampingnya, maka itu adalah pembatal keislaman. Begitu juga ketika melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apapun penyembelihannya ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pembatal keislaman. Karena Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dalam keadaan ikhlas, wanhar, dan lakukanlah sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga termasuk kesyirikan yang berupa pembatal keislaman ketika bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika melakukan tawafnya yang ibadah yang khusus untuk Ka'bah, ia lakukan di tempat selain Ka'bah, di kubur, di kubah, di tempat-tempat tertentu ia lakukan tawaf, maka ia telah melakukan pembatal keislaman. Begitu juga ketika seorang bersandar dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pembatal keislaman. Begitu juga ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan niat beribadah, maka ini adalah kekufuran. Baik itu kepada orang yang masih hidup, seperti orang tua misalnya, seperti raja-raja, seperti ulama-ulama. Ketika seorang dengan sengaja ruku dan sujud, maka ini adalah pembatal keislaman. Begitu juga ketika seseorang mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, rukun Islam yang 5, kemudian salah satunya dia ingkari, maka ini akan membatalkan keislaman orang tersebut. Begitu juga ketika seorang mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Rukun iman ada 6, ia ingkari salah satu di antaranya, maka ini membatalkan keislaman seseorang. Jadi apabila salah satu saja membatalkan keislaman, bagaimana kalau mengingkari semua rukun iman atau semua rukun Islam? Begitu juga ketika seorang membenci agama Islam, membenci perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik yang berkaitan dengan satu ibadah ataupun muamalah ataupun akhlak, ia membenci hal tersebut, padahal hal tersebut para ulama telah bersepakat, tidak ada khilaf di dalamnya bahwasanya itu adalah termasuk dari agama Allah yang telah dibawa oleh Rasulnya, maka itu pun pembatal keislaman. Dan masih banyak lagi yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan pembatal keislaman kita, supaya kita waspada dan ketika kita mati di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang melakukan hal tersebut dan dia tidak menyadarinya, maka ini adalah bahaya yang luar biasa. Ustaz, bukankah dia tidak menyadarinya? Tidak menyadarinya karena dia tidak mau belajar.
dia tidak memperhatikan perkara-perkara tauhid. Apabila hal tersebut penting baginya, maka dia harus belajar. Beda ketika seorang takwil melakukan pemahaman yang berbeda. Akan tapi ketika dia membiarkan hal tersebut sampai kepada dirinya dan kemudian dia melakukan hal tersebut, minimal dia dalam agama, dia bahaya dalam keyakinannya. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang ketiga yang berkaitan dengan bab ini, wajibnya mengingkari perkara yang munkar, seperti yang dicontohkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang munafikin dan orang-orang yang lemah imannya berkumpul kemudian mengolok-olok para sahabat, maka Auf bin Malik langsung mengingkari apa yang dia dengar dengan lisannya. Al-kadzabtum, kalian telah dusta. Ketika mereka mensifati dan didengarkan oleh Auf bin Malik kekejian tersebut, bahwasanya para sahabat orang-orang yang doyan makan, para sahabat adalah manusia-manusia pengecut, para sahabat adalah apalagi disebutkan pengecut, kemudian orang-orang yang doyan makan, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga disebutkan mereka adalah orang-orang yang suka dusta, mulut suka makan, dusta dalam berbicara, dan manusia pengecut. Maka Auf bin Malik ketika mendapati hal tersebut dari mulut salah seorang di antara mereka dan yang lain berbahagia dengan perkataan keji tersebut, dia menyaksikan, menyimak apa yang dikatakan salah seorang di antara mereka, Auf bin Malik langsung mengingkari perbuatan tersebut. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, kata Rasulullah. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan lisannya, dan dengan hatinya, dan itu adalah yang paling lemah. Auf bin Malik langsung dengan lisannya mengatakan, kalian dusta, akan tetapi kalian adalah orang-orang munafik. Dan perkataan ini dibawakan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendengarnya, maka Rasulullah SAW membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Auf bin Malik. Tidak beliau mengingkarinya, bahkan beliau membenarkan. Akan tetapi seperti yang sudah kita bahas, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendahului Auf bin Malik. Pelajaran yang keberapa ya Tuhan? Ditulisnya nih. Pelajaran yang keberapa? Yang keempat. Anna man lam yunkiril kufra wa syirka fa innahu yakunu kafira. Poinnya luar biasa sekali. Ini harus kita perhatikan. Dan ini banyak dalam masyarakat kita. Bahwasanya yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, maka dia termasuk dari pelakunya. Orang-orang yang ketika melihat kekufuran ada di depannya, ada di hadapannya, ada di keluarganya, dan kesyirikan ada di keluarganya, di hadapannya, kemudian tidak mengingkari hal tersebut, maka dia termasuk seperti pelaku kekafiran dan pelaku kesyirikan. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis yang kita bahas, bahwasanya yang berbicara yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, oleh Muhammad ibn Ka'ab, oleh Qatadah, mereka semuanya meriwayatkan ketika Auf bin Malik mendengarkan perkataan keji yang berkaitan dengan sahabat, maka yang berbicara di dalam majlis tersebut siapa? Satu orang atau barang-barang
Satu orang saja. Karena hadisnya mengatakan faqala rajulun, maka berkata satu orang. Satu orang di antara mereka berkata, ma ra'ayna mithla qurra'ina. Kami tidaklah pernah melihat orang-orang ahli ibadah seperti mereka. Doyan makan, perutnya besar, kemudian lisan-lisan mereka dipenuhi dengan dusta, dan mereka adalah pengecut. Ini adalah perkataan yang kufur, yang intinya mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, yang mana para sahabat adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan perkataan ini kepada seluruh orang yang hadir, yang mereka ketika mendengar perkataan tersebut diam, dan mereka tidak mengingkari perkataan tersebut. Hanya satu orang, Auf bin Malik, yang keluar dari majelis tersebut dan melakukan pengingkaran, maka dia selamat dari perkataan tersebut. Karena orang yang ridha terhadap satu perbuatan, maka dia menyerupai pelaku. Orang yang ridha dengan kekufuran, walaupun dia tidak melakukan kekufuran, sama saja dengan pelaku kekufuran. Orang yang ridha dengan kesyirikan, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia serupa melakukan kekufuran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menggunakan kata ganti dalam surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66 tidak menggunakan kata ganti tunggal, akan tetapi kata ganti yang banyak, walaupun yang mengatakannya cuma satu, menunjukkan yang mendengarnya, yang diam, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum yang sama, kufur setelah keimanan dan keislaman mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian kepada Allah, apakah kalian kepada ayat-ayatnya, apakah kalian kepada Rasul, kalian mengolok-olok menggunakan lafaz kalian, tidak kamu tunggal. Padahal yang mengatakan satu, yang lain diam, tidak mengingkari. Artinya yang diam tidak mengingkari sama seperti pelakunya, ridho terhadap perbuatan tersebut. Sehingga dikatakan oleh para ulama, orang yang melihat perbuatan mungkar kemudian dia diam, tidak mengingkarinya, maka dia adalah syaitan yang bisu. Syaitan, dia mendukung perbuatan tersebut dengan diamnya, sehingga diamnya saja termasuk perbuatan syaitan. Sehingga Allah katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta uzur. Kalian yang banyak, bukan satu. Qad kafartum, kalian telah kufur. Bukan satu orang, akan tetapi yang lainnya juga ikut mendapatkan balasan yang sama karena mereka tidak melakukan perbuatan ingkar mungkar. Pelajaran yang berikutnya, bahwasanya dalam hadis ini ada pelajaran untuk kita menghormati para ulama dan ahli ilmu dan tidak mengolok-olok mereka dan tidak menghina mereka. Karena orang munafik ketika menghina para sahabat ridwanullahi alaihim dengan ucapan apa? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat hal yang serupa yang telah dilakukan oleh ahli-ahli ibadah mereka, yakni para sahabat. Mereka mengatakan hal tersebut karena para sahabat adalah sebagian besar adalah para ulama. Para sahabat sebagian besar adalah para ulama. Karena para sahabat seluruhnya adalah para wali-walinya Allah
Di antara para sahabat ada yang sebagian besar menjadi ulama, ada yang di sebagian yang lain yang mereka menjadi panglima-panglima perang, sehingga tidak sampai kepada kita satu hadis pun yang bersumber dari Khalid bin Walid. Ada enggak satu hadis yang sampai kepada kita bersumber dari sahabat Khalid bin Walid? Tidak ada. Karena Khalid bin Walid adalah orang yang sibuk dengan jihad fisabilillah, ahli perang, ahli siasat. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Bas, kemudian Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka mereka adalah para ulama yang mereka mengajarkan kepada umat tentang apa yang mereka dapat dari Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat adalah para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi, dan mereka adalah suri tauladan untuk umat ini. Sehingga untuk kita mendapatkan pemahaman yang benar, yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, harus merujuk kepada pengamalan para sahabat radhiyallahu alaihim tentang satu ayat dan tentang satu hadis. Sehingga apabila hadis tersebut diamalkan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka itu adalah benar. Apabila para sahabat tidak melakukan hal tersebut, maka hal tersebut adalah tidak tepat. Misalnya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan salatul rajulaini azka min salatir rajul. Salat dua orang itu lebih suci dan lebih bagus daripada salat satu orang. Salat 4 orang lebih bagus dan lebih suci kata Rasulullah daripada salat 2 orang. Terus kelipatan, salat 10 orang lebih afdal daripada salat 5 orang. Artinya ketika kelipatan yang salat berjamaah itu lebih banyak, maka itu lebih afdal. Maka ketika mengamalkan hadis ini, adakah para sahabat ridwanullahi alaihim ketika melakukan salat ba'diyah ataupun salat qabliyah, mereka melakukannya secara berjamaah? Paham tak maksud saya? Untuk menentukan hal ini benar ataukah tidak kita hanya berpatokan hadis saja, tidak. Akan tetapi kita berpedoman terhadap pengamalan para sahabat terhadap hadis tersebut. Apabila pengamalannya seperti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka itu adalah pengamalan yang benar. Para sahabat ketika sholat duha, ketika sholat sunnah, yang Rasulullah SAW tidak melakukannya secara berjamaah, maka para sahabat tidak melakukan sholat tersebut secara berjamaah. Tidak para sahabat setelah sholat isya kemudian mereka membuat jamaah yang baru melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat ba'diyah, sholat isya berjamaah, tidak. Menunjukkan apabila ada yang melakukan hal tersebut, maka itu adalah perkara yang salah. Paham ya? Karena mereka lah suri tauladan dalam mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa idza ta'anna fil ulama, apabila kita mencela para ulama, maka kita akan mengadakan kericuhan di dalam masyarakat Islam. Karena dengan seseorang mencela para ulama, maka akan menjadikan kehormatan para ulama itu turun, menjadikan kaum muslimin ragu terhadap ilmu yang dibawa oleh para ulama. Dan ini tidak boleh. Riba ini dosa besar. Riba, menyebutkan keburukan saudara kita, itu dosa besar. Dosa besar. Dan apabila seseorang yang digibahi,
yang dijadikan gunjingan adalah seorang ustaz, maka lebih besar lagi dosanya. Ketika yang dijadikan gunjingan itu seorang ulama, maka lebih besar lagi dosanya. Sehingga bertahap beda antara orang awam dosanya ketika digibah dengan para ulama, dengan ustaz, dengan para penguasa, beda. Karena ini berkaitan dengan kewibawaan para ulama dan para penguasa ketika seseorang menguliti kehormatan para ulama dan penguasa pemerintah. Jadi itu tidak boleh. Sehingga sebagian orang yang mereka itu suka memberikan julukan-julukan kepada para ulama dengan mengatakan itu si para ulama-ulama yang biasa dipiara oleh kerajaan misalnya. Dan ini kita dapati ketika sebagian orang mendapatkan fatwa dari ulama-ulama yang kita akui keilmuannya dari kerajaan Saudi Arabia. Kemudian mereka membantahnya bahwa itu si ulama yang dipiara oleh kerajaan, dan maka seperti ini adalah celaan kepada para ulama, dan ini tidak boleh, dan ini termasuk dari apa yang kita bahas, tidak menghormati para ulama. Di dalam pembahasan ini, di dalam hadis ini menunjukkan akan mukjizat dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam kisah ini disebutkan bahwasanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu ketika akan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ia dengar dari perkataan orang-orang munafikin, Auf bin Malik ataupun para perawinya mengatakan waqad sabaqahul Qur'an, maka Al-Qur'an telah mendahului Auf bin Malik, sehingga menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah didengar oleh Auf bin Malik tanpa Auf bin Malik mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia dengar. Menunjukkan ini mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah satu perkara yang itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dengan kerasulan, benar dengan kenabiannya, dan ini di luar dari nalar manusia. Belum diberikan laporan, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya. Lebih-lebih apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dari Allah Subhanahu wa taala persis seperti apa yang dikatakan oleh orang yang meminta maaf. Ketika Allah mengatakan dalam ayat ke-65 surat At-Taubah, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Apabila kau tanya mereka, maka mereka akan berkata, sesungguhnya innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Dan orang ini ketika datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Persis seperti apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya pembatal keislaman tidak diterima uzur di dalamnya dengan seorang bersenda gurau dan bermain-main. Li'annaha laysat majalan lidzalik, karena hal tersebut bukanlah tempat untuk bermain-main dan bersenda gurau, karena yang berkaitan dengan tauhid, dengan hukum-hukum Allah, dengan Allah, maka di dalamnya haruslah ada pengagungan seseorang di dalamnya. Tidak boleh seseorang menggunakan hal tersebut untuk bermain-main. Wa inna ma yu'dharu fiha al-muqrahu kama fi ayatin Nahl. Adapun yang diberikan uzur di dalam permasalahan tersebut adalah apabila ada orang yang dipaksa untuk melakukan hal tersebut
Artinya apabila dia tidak melakukan hal tersebut, maka nyawa taruhannya, maka boleh dia untuk melakukan pembatal keislamannya, walaupun untuk dia mempertahankan, untuk enggan untuk melakukan hal tersebut, walaupun tahu nyawa taruhannya itu lebih baik. Akan tetapi apabila dia mengambil rukhsah untuk melakukan kekufuran, melakukan pembatal keislaman supaya dia selamat dan ada kesempatan untuk berbuat baik, maka itu dibolehkan. Dalam surat An-Nahl ayat ke-106, ayat ini berkaitan dengan Ammar ibn Yasir. Ketika Ammar ibn Yasir, ayahnya yang bernama Yasir, ibunya yang bernama Sumayyah, dan ketiganya termasuk orang-orang lemah di kota Makkah, disiksa dengan siksaan yang berat oleh orang-orang Quraisy sampai Yasir, bapaknya Ammar, meninggal, wafat, syahid. Dan sebelumnya Sumayyah, ibunya dan istrinya Ammar, ibunya Yasir, istrinya Ammar, dibunuh terlebih dahulu oleh Abu Jahal, diperintahkan untuk keluar dari agama Islam, akan tapi tidak menerima. Sehingga oleh Abu Jahal, dia mengambil tombak, ditusuk farjinya Sumayyah dengan tombak, sehingga orang yang mati syahid pertama kali dalam umatnya Nabi Muhammad SAW adalah Sumayyah, istrinya Ammar, istrinya Yasir, dan ibunya Ammar. Adapun Ammar ketika mendapatkan siksaan yang berat bagi dirinya dan diperintahkan dia untuk menghina Allah, menghina Rasul, kemudian dia pun melakukan hal tersebut, dan setelahnya dia menangis kepada Rasulullah SAW setelah dibebaskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka turunlah surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah, siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikecualikan adalah orang-orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan kafir, padahal hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Kemudian Allah katakan, tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya dengan perbuatan kafir, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Kemudian ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Ammar bin Yasir. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'in 'adu fa'ud, apabila mereka melakukan hal yang sama lagi kepadamu, menyiksa dengan siksaan yang berat sehingga engkau tidak mampu menahannya, fa'ud, maka penuhi apa yang mereka mintakan lagi, dengan ketentuan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Al-Faidatul Tasi'ah, pelajaran yang berikutnya yang terakhir. Fil hadits dalilun ala wujubil ghiddah ala a'da'illahi wa rasulihi wal munafiqin wal kuffari wa du'atil dhalal. Wa anna al-insana la yalinu lahu. Di dalam hadis ini ada dalil untuk wajibnya kita berbuat keras kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh Rasulnya, dari kalangan orang-orang munafikin, orang-orang kafir, dan para dai-dai yang mereka menyeru kepada kesesatan, yang mereka berupaya untuk memadamkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita, dan kita tidak lunak terhadap mereka, tidak mendengarkan perkataan mereka, karena apa yang mereka lakukan dalam rangka supaya menebar kekufuran di muka bumi. Dan Rasulullah menunjukkan sikap kerasnya dengan tidak menoleh ketika orang ini minta maaf, tidak menambahkan perkataan kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasul, tidak menambahkan dan tidak menoleh, terus menghadap ke depan walaupun orang ini bergantungan dengan tali kendaraannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kakinya terkena kerikil di atas tanah. Rasulullah tidak berbelas kasihan dengan keadaan. Rasulullah tidak menoleh kepada orang ini. Karena apa? Orang ini di dalam hatinya tidak ada pengampunan kepada Allah. Bukan hanya tidak ada pengampunan, akan tetapi mencela Allah, mencela Rasulnya, dan mencela para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.